dengan sambutan ini kita pergi perjuangan Ormas Pemuda Pancasila. Merdeka! Pancasila! 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 Terima kasih. Yang terhormat Aenda Samsirame merupakan sesepuh dari Ormas Pemuda Pancasila. Beliau adalah Ketua Bidang BPK tingkat nasional. Namun demi kecintaan beliau di Ormas Pemuda Pancasila MPW Banten, beliau bersedia menjadi pengurus di MPW Banten. Terima kasih, Bang. Yang terhormat seluruh jajaran MPC Kabupaten Tangerang, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang terhormat Kepala Desa yang mewakili, yang terhormat Ketua PAC dan beserta jajaran Ketua Rantingnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya merasa bangga dengan kepengurusan PAC Jambi ini. Biar di sana sini mengalami suatu kegoncangan di Ormas, mengalami suatu kegurauan di Ormas, namun beliau tetap ada di Pemuda Pancasila. Saudara-saudara sekalian, jangan berkecil hati di Ormas Pemuda Pancasila. Hilang satu tumbuh seribu. Itu merupakan suatu prinsip. Mempunyai totalitas dan loyalitas di Pemuda Pancasila. Untuk itu juga kepada Ketua PAC, saudara umat, organisasi ini sesuai dengan kemampuan Anda. Ikutin segala aturan yang ada. Jalanin anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dengan solidaritas dan kesulitan, insya Allah tetap berjalan. Ya, setuju? Itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung saudara-saudara sekalian. Apabila ada sesuatu hal di antara kita, silakan selesaikan secara internal. Ketua Jamrong ada, ya. Sekian, terima kasih. Sekali layar terkembang, sur kita berpantang. Pancasila, 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 Merdeka. Terima kasih. Ranting terbentuk, ranting selesai. Anggota memenuhi persyaratan kriteria yang ditentukan oleh MPN. Apa itu? 3% dari jumlah pemilih di masing-masing ranting dan kecamatan. Kalau itu belum, jangan harap Ketua PAC kau besok diangkat lagi dari Ketua PAC. Jangan harap Ketua Ranting hari ini mau jadi Ketua Ranting besok. Gak ada. Gak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah kalau COVID ini reda, MPW Banten dan MPC akan melaksanakan diklat kaderisasi bagi pengurus PAC dan pengurus ranting. Kenapa saudara-saudara dilaksanakan? Karena di dalam hak anggota biasa, tahu jenis anggota Pemuda Pancasila, pertama anggota biasa, yang kedua anggota kader. Anggota biasa itu adalah bagi mereka yang telah menerima kartu dan siap menjadi anggota, terima KTA dari Pemuda Pancasila, itu anggota biasa. Apa haknya anggota biasa di dalam anggaran dasar, saudara? Saudara hanya punya hak untuk menjadi pengurus di tingkat ranting dan PAC. Jadi ketua nggak boleh. Anggota kader adalah bagi mereka anggota biasa yang telah mengikuti diklat kaderisasi dan dinyatakan lulus dan mendapat sertifikat, maka itulah yang disebut anggota kader. Apa haknya saudara? Dipilih dan memilih. Kalau dipilih, boleh jadi ketua PAC, boleh jadi ketua ranting. Betul? Persyaratan menjadi ketua PAC dan ketua ranting mulai nanti bulan Juni kalau RPP, pertama lulus diklat dan ada sertifikat. Kedua, pencapaian target registrasi. Ketiga, penguasaan teritorial. Tahu penguasaan teritorial? Tahu?
Di desa, di camat, kalian paham apa yang ada di kecamatan ini. Kantor camat, kepala camat, sekcam, apalagi yang situ harus kau tahu. Desa sama. RT, RW, tokoh masyarakat, potensi apa yang ada di daerah ini kau harus paham, saudara-saudara. Kalau enggak, asosiasi kepala desa, berapa kepala desa di kecamatan ini? Berarti ada ketuanya dari 10 kepala desa. Asosiasi kepala desa ini adalah sumber informasi buat ketua PAC. Begitu bos. Besok kau cari orangnya, cari nomor HP-nya, share ke saya udah dapat. Jelas? Jelas. Ketua PAC sudah pernah ke Babinsa. Babin Kaptitmas belum. Kalau desa ini tidak berbuat sesuatu dengan tanah-tanah kosong ini, tunggu gilirannya sebentar lagi, teman-teman juga akan tergusur dari desa ini. Betul. Betul. Maka semua desa harus berpikir inovatif agar rakyat di sini jangan lagi tidur, jangan lagi ngumpul tanpa bermanfaat. Kalau selama ini kita ngariung, ngerokok, ngobrol sana ngobrol sini, malam pulang ke rumah nggak membawa hasil apa-apa, mulai ke depan manfaatkan semaksimal mungkin waktumu untuk kebaikan. Itu baru kita manusia yang berguna. Bagi Ling adalah karena kebutuhan bahwa bangsa Indonesia pada saat itu sedang morat-marit, sedang adanya upaya-upaya mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Maka dilahirkanlah pemuda Pancasila yang namanya IPKI, saudara-saudara. Apa itu IPKI? Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Siapa pemimpinnya, saudara, yang mendirikan pemuda Pancasila? Jenderal Besar Haris Nasution. Jadi pemuda Pancasila ini didirikan bukan karena keinginan orang, keinginan kelompok, tapi memang kebutuhan bahwa pemuda Pancasila dihadirkan di Republik ini berjuang bersama-sama dengan TNI memberantas kelompok-kelompok yang ingin mengganti ideologi pemuda ideologi bangsa Indonesia. Banyak kader kita yang terbunuh oleh kelompok-kelompok tersebut. Saudara, kalau jalan-jalan ke Sumatera Utara ada namanya Tugu Pancasila yang setiap tahun diperingati oleh teman-teman saudara-saudara kita di Sumatera Utara. Itu adalah tugu di mana kader-kader kita dimakamkan yang dibunuh oleh PKI pada waktu itu, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, saudara sadar atau tidak, saudara masuk anggota pemuda Pancasila. Saya nggak paham apa saudara sadar atau tidak. Saat saudara menandatangani formulir menyatakan bersedia menjadi anggota pemuda Pancasila, maka pada saat itulah jiwa dan raga saudara wakafkan buat negara kesatuan Republik Indonesia. Saya sampaikan seperti itu, saudara-saudara sekalian. Karena pemuda Pancasila didirikan hanya dua tujuannya, saudara. Dan itu dijelaskan di dalam anggaran dasar pemuda Pancasila. Pertama, melestarikan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, ingin mewujudkan masyarakat adil dan makmur di Republik Indonesia. Enggak ada yang lain tujuan pemuda Pancasila didirikan. Saudara-saudara, kalau bicara ini NKRI, maka pemuda Pancasila adalah organisasi yang terdepan. Kelompok manapun, dari luar negeri apapun dari dalam negeri, maka kita siap membela bangsa negara Republik Indonesia. Jangankan Republik ini dijajah, tanah sejengkal pun kita tidak rela diambil oleh siapapun, saudara-saudara sekalian. Nah, oleh karena itu, malam ini kalau saudara sadar bahwa jiwa raga kita semuanya kita wakafkan buat NKRI. Kalau ada orang-orang yang berkhianat malam ini seperti yang disampaikan Ketua PAC dan Ketua MPC,
Jangan dikira bahwa besok apabila republik ini dikuasai kelompok-kelompok tertentu yang merubah ideologi, mereka tidak dicari. Pasti dicari, saudara-saudara sekalian. Kenapa? Karena mereka terdaftar sebagai anggota Pemuda Pancasila. Maka begitu masuk sekali pintu Pemuda Pancasila, keluarnya susah, saudara-saudara sekalian. Saya yakin dan percaya pengkhianat hari ini, suatu ketika dia balik lagi